warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Humaira dari kelas 12 MIPA 6. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu bioteknologi. Pengertian bioteknologi adalah berasal dari kata bio yang berarti hidup, dan teknos berarti teknologi, dan logos merupakan ilmu yang secara harfiah berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Bioteknologi merupakan ilmu terapan biologi yang dalam praktiknya memerlukan berbagai disiplin ilmu mikrobiologi, genetika, dan biokimia. Makhluk hidup dalam bioteknologi disebut agen bioteknologi. Sejarah bioteknologi diawali saat Louis Pasteur, seorang ilmuwan yang menemukan pertama kali adanya mikroba dalam makanan pada tahun 1870. Kemudian dilanjutkan oleh Edward Bocher menemukan fermentasi alkohol dengan perantaran ragi pada tahun 1897 yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Prinsip dasar bioteknologi. Dalam batasan pengertian bioteknologi tersebut, proses bioteknologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya agen biologi yang dipergunakan. Agen biologi yang dipergunakan ada dua, yaitu secara utuh, contohnya seperti bakteri, yang secara sebagian yaitu DNA dan enzim. Yang kedua, adanya bahan yang diproses sebagai masukan atau input. Yang ketiga, adanya prinsip ilmu yang melandai proses bioteknologi. Yang keempat, adanya produk turunan atau jasa yang dipakai dari proses penggunaan agen biologi atau output. Dari penjelasan di atas, secara sederhana dapat dibuat alur bioteknologi seperti skema berikut. Skemanya yaitu bahan mentah, kemudian diolah menjadi agen produk seperti mikroorganisme, enzim, hewan, dan tumbuhan. Kemudian diolah jadilah produk. Berdasarkan prosesnya, bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional atau disebut juga dengan bioteknologi tradisional masih menggunakan teknik dan peralatan sederhana. Pada proses bioteknologi konvensional, peralatan yang digunakan sederhana tanpa peralatan canggih. Metode yang digunakan juga sederhana tanpa proses sterilisasi. Barang yang diproduksi biasanya dalam skala sedikit, dalam penggunaan dan tidak menggunakan teknik fermentasi. Prosesnya bisa menggunakan ragi atau bakteri. Penerapan bioteknologi konvensional, contohnya tape yang dibuat dengan fermentasi ragi, yaitu menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae. Proses ini berlangsung dengan cara pemecahan gula yang ada di dalam singkong atau ketan oleh jamur Saccharomyces menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Berikutnya adalah pembuatan keju. Keju dibuat dengan fermentasi susu dengan menggunakan jamur Vanillicium rhodioforti atau Lactobacillus. Berikutnya pula ada oncom yang dibuat dengan fermentasi kedelai dengan menggunakan jamur Neospora carasa yang berwarna merah seperti batu bata. Yang berikutnya adalah yogurt, juga merupakan minuman produk dari proses bioteknologi konvensional. Yogurt dibuat dengan fermentasi terhadap susu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Pterococcus deuterophilus. Kemudian bioteknologi modern. Biasanya bioteknologi modern menggunakan alat yang sudah canggih berdasarkan proses penelitian sebelumnya, menggunakan sterilisasi modern. Produknya biasanya dilakukan secara massal serta melibatkan proses enzimisasi serta rekayasa DNA. Penerapan bioteknologi modern pada bidang pertanian yaitu yang pertama yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode memperbanyak tumbuhan yang biasanya adalah bibit unggul dengan memanfaatkan sifat totipotensial jaringan meristem. Kultur jaringan biasanya dilakukan di dalam medium pertumbuhan steril. Sifat totipotensi adalah kemampuan sel atau jaringan tumbuh menjadi satu individu utuh.
Contoh biasanya kita dapat memperbanyak bibit unggul seperti anggrek dan kelapa sawit. Nah, berikut ini adalah skema kultur jaringan. Berikutnya yaitu tanaman transgenik. Tanaman transgenik dibuat dengan teknik memodifikasi DNA agar bersifat lebih unggul daripada bibit sebelumnya dan tentu saja tahan lebih lama. Contoh tanaman yang biasanya dibuat tanaman transgenik adalah tanaman jagung, padi, dan gandum. 2. Penerapan bioteknologi modern berikutnya yaitu pada bidang kesehatan. Contohnya adalah pada proses pembuatan antibiotik yang menghasilkan beberapa mikroorganisme tertentu seperti Penicillium, Cirrosgenum, Penicillium notatum, dan Streptomyces. Masih pada bidang kesehatan berikutnya yaitu cloning adalah upaya menggandakan makhluk hidup yang baru saja dengan cara menggabungkan inti sel somatik dan sel telur tak terhenti. Contohnya adalah domba Dolly. Selanjutnya adalah proses antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal dibuat secara hiridoma menggabungkan sel kekebalan tubuh dan sel kanker. Karena sel kanker membelah dengan sangat cepat dan menghasilkan sistem imun sangat banyak dan mampu melawan penyakit. Berikutnya, kita juga bisa menghasilkan vaksin dengan metode rekayasa genetika. Proses pembuatan vaksin biasanya dilakukan dengan merekayasa DNA bakteri yang digunakan dengan DNA virus yang ingin kita buat vaksinnya. Berikutnya yaitu bayi tabung atau in vitro fertilization, yaitu usaha untuk mempertemukan sel telur dan sel sperma di luar tubuh perempuan. Yang ketiga yaitu bidang lain yang menggunakan bioteknologi modern adalah bidang peternakan. Contoh pemanfaatan bioteknologi dalam bidang peternakan adalah inseminasi buatan. Metode menginjeksi langsung sel sperma pada rahim untuk mendapatkan keturunan, contohnya pada hewan yaitu sapi. Selanjutnya pada bidang lingkungan, bioteknologi juga bermanfaat untuk menguraikan sampah-sampah. Contohnya bakteri pengurai plastik yaitu Ideonella sakainesis. Bakteri ini membantu menguraikan plastik agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua ada pula Pseudomonas aeruginosa yang berfungsi untuk menguraikan limbah minyak atau sampah-sampah organik lainnya. Contoh lain penerapan bioteknologi adalah di bidang pertanian. Kita bisa menggunakan bioinsektisida pembunuh hama alami yang digunakan untuk membasmi hama ular. Berikutnya di bidang pertambangan, kita juga bisa menggunakan Thiobacillus peroxidans untuk memisahkan logam-logam dari bijinya. Contoh lain penerapan bioteknologi adalah bidang pangan. Kita bisa menggunakan makhluk hidup bersel satu untuk meningkatkan kebutuhan pangan, terutama protein biasa disebut protein sel tunggal. Contoh lainnya lagi yaitu penerapan bioteknologi, kita juga bisa menggunakan bakteri untuk melakukan proses rekayasa genetika, yaitu proses pengubahan susunan DNA makhluk hidup dengan cara memasukkan gen asing ke dalam bakteri E. coli, contohnya pada proses pembuatan insulin. Dan kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya biaya yang digunakan murah, teknologinya sederhana, proses penerapannya mudah dan tidak menggunakan tenaga ahli di bidang bioteknologi. Tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu proses bioteknologi konvensional sangat dipengaruhi oleh keadaan alam seperti suhu, cuaca, dan lain-lain. Dan kita tidak bisa mengubah atau memperbaiki sifat individu atau kita tidak bisa menghasilkan bibit unggul. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern adalah yang kelebihannya yaitu kita bisa menghasilkan bibit unggul, kita bisa meminimalisir pencemaran, hasilnya lebih cepat dan menghasilkan produk obat baru. Kekurangannya yaitu biaya yang digunakan sangat tinggi, teknologinya sulit dan dapat mengganggu ekosistem
mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak penerapan bioteknologi bagi kehidupan. Dampaknya ada 4. Yang pertama yaitu pada dampak di bidang lingkungan. Yang pertama, dampak positif. Bioteknologi dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat pemakaian pestisida. Dampak negatifnya yaitu menimbulkan kerusakan pada ekosistem dan hilangnya plasma nutfah. Dampak dalam bidang sosial ekonomi yaitu dampak positifnya terjadi persaingan untuk mencari tanaman atau hewan varietas baru melalui proses rekayasa genetika yang terjadi di kalangan industri. Dampak negatifnya yaitu kesengajaan sosial dan ekonomi pada masyarakat karena produk-produk dari petani dan peternak tradisional mulai tersisih oleh adanya produk-produk rekayasa genetika. Dampak terhadap kesehatan yaitu dampak positifnya adanya penemuan produk-produk obat maupun hormon hasil rekayasa genetika menghasilkan produk tersebut lebih murah dan mudah diproduksi oleh masyarakat. Dampak negatifnya yaitu penggunaan produk kesehatan hasil rekayasa genetika dapat mengakibatkan timbulnya alergi. Dampak yang terakhir yaitu dampak etika moral. Penerapan bioteknologi cloning yang sangat dikhawatirkan akan diterapkan pada manusia dianggap merendahkan martabat manusia. Cloning pada manusia sangat ditantang karena tidak sesuai dengan etika, moral, dan pelanggaran aturan agama. Oleh karena itu, para ilmuwan diharapkan dapat bersifat dan bertindak bijaksana dalam melakukan rekayasa genetika. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.